kalau imannya itu mantap, Masya Allah. Jadi nggak ada beda semua yang dia hadapi. Ketika itu mendatangkan suka, dia bersyukur. Ketika dia merasakan duka pun dia bersabar. Jadi semua dilihatnya itu serupa. Sebagai anugerah yang Allah turunkan tentang bagaimana cara menyikapinya. Itu sesuatu yang sangat indah. Al-imanu yazidu wa yantaqisu. Iman itu akan terasa kadang di level yang tinggi naik. Kalau sudah naik, jangankan sholat fardu, yang sholat sunnah bisa dikejar-kejar tuh, ya kan? Baik, tapi kadang-kadang yang takis turun. Kalau sudah turun, jangankan sholat sunnah, yang fardu bisa terlambat, ya kan? Sampai nunggu iqamat kan? Baik. Nah, kapan kita bisa naikkan dan dijaga supaya tidak turun? Kata Nabi, yazidu bit-ta'at. Dia bisa naik kalau pemilik iman itu konsisten memperbanyak ketaatan. Wujud ketaatan itu wujudnya adalah ibadah. Karena itu kalimat iman pertama dalam Al-Quran disusulkan dengan ibadah. Al-Baqarah ayat 3 yang telah kita lampaui dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan itu kalimat iman pertama kan? Orang takwa yang sejati itu yang akan mendapatkan petunjuk yang benar dari Al-Quran. Ciri pertamanya adalah dia memiliki konsistensi keimanan terhadap Allah sekalipun belum nampak dalam pandangannya. Lalu bagaimana dia menjaga konsistensi iman itu? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau sholatnya ditingkatkan dari yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mukallah, ditambah dengan sunnah, rawatibnya, tahajudnya, sholat mutlaknya, itu nanti akan terjadi satu dampak perubahan kepada jiwa, akan lain, dan nanti perilakunya akan beda. Kalau nggak percaya silahkan, akan terjadi perubahan pada diri kita. Nah, nanti persamaannya kata Nabi linearnya, begitu amal solehnya meningkat, imannya pun akan kuat. Dan pengertian terbaliknya, kalau amal solehnya sedang turun, berarti imannya pun sedang lemah. Paham ya? Nah, ini bagian pertama, bagaimana cara meningkatkan iman. Yang kedua, formulasinya lewat ilmu, pengetahuan. Karena itu antara ilmu dengan iman itu disandingkan. Itu ada di Quran surah ke-58. Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 itu. Ya, kalau kita langsung ke ujungnya atau kita baca dari awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dan dibuka dengan iman kan ya? Hei semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Apa yang dimintakan oleh Allah di sini? Yang dimintakan hidupkan majlis-majlis ilmu. Kalau dalam bahasa kekinian share. Dulu tafsir ulama ya, yang fafsahu yafsahillahu lakum itu diartikan dengan luaskan, bagi space untuk yang lain. Sekarang pengertiannya di era kekinian itu bisa diperluas dengan share. Jadi kalau ada manfaat-manfaat di majlis ilmu, materi-materi yang bagus, yang bisa menguatkan jiwa, memotivasi, memberikan arah yang benar, itu share seluas-luasnya. Ya. Sehingga dengan di-share itu, setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang serupa untuk meningkatkan keimanannya. Kalau bahasa Nabi, boleh jadi, kan? Boleh jadi itu, ya. Yang mendapatkan sharean itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak bahkan dibandingkan dengan yang nge-share. Maksudnya apa? Mungkin lebih berdampak kepada yang mendapatkan itu. Anda mendapat video potongan misalnya, ya, terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya. Indah kan ya? Karena itu di ujung ayatnya ditutup, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau belajar yang benar, ilmu yang benar itu secara otomatis ilmu yang telah dipelajari mampu meningkatkan iman. Ingat itu ya. Jadi itu ilmu yang diridhoi oleh Allah. Karena itu saya itu suka minta maaf sebesar-besarnya. Kalau misal dalam satu kesempatan mengajar tidak memberikan penambahan kualitas atau kuantitas keimanan, tolong saya dikoreksi ya, didoakan. Karena mungkin ada yang tidak tepat dalam cara mengajarkan itu. Ya, karena guru yang benar ketika mengajarkan sesuatu,
Di antaranya adalah mampu mendapatkan ya atau menjadikan setiap yang belajar itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu bagian terpenting adalah belajar dimanapun pastikan ilmunya bertambah, imannya menguat.